Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Rizky Almunawaroh, Anggi Lestari, Ririn Haryanti, PK Afrilianti, Rangga Saputra, Putri Dusna Lorenza, dosen pembimbing Dori SE SPD. Kami dari lokal 1B tingkat 1 Akper Bina Insani Kota Sungai Penuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang demokrasi Indonesia. Apa itu demokrasi Indonesia? Demokrasi terbagi menjadi dua kata. Yang pertama demos yang artinya rakyat dan kratos artinya kedaulatan. Jadi, demokrasi adalah pemerintahan rakyat atau pemerintahan yang rakyatnya memegang peranan yang sangat menentukan. Secara harfiah, demokrasi berarti kekuatan rakyat atau suatu bentuk pemerintahan dengan rakyat sebagai pemegang kedaulatannya. Macam-macam demokrasi. Dilihat dari cara penyaluran kehendak rakyat, demokrasi ini terbagi menjadi 3. Demokrasi langsung, demokrasi tak langsung, demokrasi sistem referendum. Dilihat dari dasar atau paham ideologi yang dianut, demokrasi ini juga terbagi menjadi 3. Demokrasi liberal, demokrasi rakyat atau komunis, dan demokrasi Pancasila. Dilihat dari perkembangan paham, demokrasi terbagi menjadi 2, demokrasi klasik dan demokrasi modern. Dilihat dari hubungan antara pemerintahan dengan rakyat, demokrasi ini terbagi menjadi 5, demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi sosial, demokrasi partisipasi, dan demokrasi konstitusional. Trias politika atau pembagian kekuasaan. Yang pertama, legislatif, merupakan jenis kekuasaan atau lembaga yang berwenang dalam membuat serta merancang kebijakan, peraturan, dan perundang-undangan. Contohnya, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kedua, eksekutif, merupakan jenis kekuasaan atau lembaga yang berwenang dalam menerapkan serta melaksanakan kebijakan, peraturan, dan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga legislatif. Contohnya, presiden dan menteri beserta seluruh stafnya. Yang ketiga, yudikatif, merupakan jenis kekuasaan atau lembaga yang berwenang dalam menegakkan serta mengadili para pelanggar kebijakan, peraturan, prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama, kedaulatan rakyat. Yang kedua, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. Yang ketiga, kekuasaan mayoritas. Yang keempat, hak-hak minoritas. Yang kelima, jaminan hak asasi manusia. Yang keenam, pemilihan yang bebas, adil, dan jujur. Yang ketujuh, persamaan di depan hukum. Yang kedelapan, proses hukum yang wajar. Yang kesembilan, pembatasan pemerintah secara konstitusional, pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. Yang kesepuluh, nilai-nilai pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Ciri-ciri pemerintahan demokrasi. Yang pertama, adanya keterlibatan warga negara atau rakyat dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang. Yang ketiga, adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara. Yang keempat, adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. Kesimpulan, setelah menyusun makalah ini, perkembangan demokrasi di Indonesia dimulai dari demokrasi perwakilan pada masa revolusi. Setelah itu, demokrasi liberal pada masa Orde Lama, kemudian beralih ke demokrasi terpimpin, beralih lagi demokrasi Pancasila pada Orde Baru. Pada Orde Reformasi, demokrasi yang digunakan adalah demokrasi reformasi. Saran, manusia tidak luput dari kesalahan dan rasa khilaf. Barangkali hanya ini yang dapat saya ungkapkan. Jika ada kesalahan materi maupun merugikan pihak-pihak tertentu,
Saya meminta kritik dan sarannya. Kritik maupun sarannya sangatlah penting untuk mengintrospeksikan diri melengkapi makalah ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Sekian video dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.